Kalau saya tidak stan, mungkin saya drop out, Bang. Oh. Kalau drop out, aku jadi bandit kali, Bang, di Palembang. Saya dipecat jadi dirut TVRI karena saya nggak mau korupsi. Nah, iya. Gitu. For sure itu. Iyalah. Aku lihat di Twitter nih, makin followernya kecil, itu makin sadis tuh ngomongnya, Bang. Politik tidak boleh baper, Bang. Iya, itu dia dia. jadi Tante Wimi, kalau kau berpolitik, ya kan, cukup sampai tenggorokan. Jangan dibawa ke hati, Bang. Iya. Oh ya, saya baca. Ya. Ya. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang sobat saya yang sudah bayangkan 42 tahun bekerja sampai hari ini. Mulai dari S1 ya hitungannya ya. Dari D3. Nah, dari S1 ya. Jadi dia dikenal sebagai raja kuis dan sudah mendapatkan penghargaan yang sangat banyak, mungkin nggak bisa dihitung lagi. Dari Panasonic Award, dari mana berbagai lembaga yang mengamati bagaimana seorang pembawa acara bisa melompat menjadi seorang content creator. Jadi ketika terjadi disrupsi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang bingung ya menghadapi disrupsi itu. Tapi kalau beliau ini malah justru disrupsi itu yang membawa dia menjadi orang yang sangat luar biasa sekarang ini. Nah, dia pernah di TVRI sekitar 2 tahun ya. Dan sekali lagi tadi dia dari pegawai negeri, bayangin aja. Dan ilmunya juga akuntan. Jadi dan sekolah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Akuntan itu memang apa ya? Fokus. Seperti saya juga teknik sipil, jadi fokus, narrow gitu. Tapi dia menjadi seorang yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Nah, siapa lagi kalau bukan Helmi Yahya. Aku bukan sahabatnya Abang, aku muridnya Abang. Aku pernah kursus sama Abang Iya, dulu. nah, tapi karena aku juga belajar dari Helmi ya. Ya, coba aja lihat inspirasi, edukasi dan kan itu kan kita ambil dari dia semua kita ambil. Ya, jadi Bang. sangat respect. Jadi saya mau tanya dulu, bagaimana Anda bisa konsisten bekerja sampai 40 tahun ya? Ya. Dari mulai datang dari mulai S1 ya? D3. Oh, D3. Iya, kami oke. standar diploma. Nah, dulu SMA di mana? SMA Palembang. Palembang ya? SMA 1 Palembang. SMA 1 negeri ya? Negeri lah. Aku SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Kuliah di STAN. STAN. S2 dibayarin negara. Nah, waktu masuk di STAN tahun berapa tuh? Tahun 81. 81. Saya masuk di UNS tahun 80. Udah ketahuan umurnya. Tapi casing boleh, casing. Loh, justru Abang itu. kelihatan lebih muda dari saya loh. Gak juga. Nah, kemudian masuk ke STAN, waktu STAN itu ya, itu mengerikan itu. Karena ada teman saya masuk, waduh, kalau nggak salah 1:120 itu. Iya. 120 orang masuk satu. Ya, satu, ya. ITB pada waktu itu ya kurang lebih masih di bawah itu. Ya. STAN itu paling ngeri. Mungkin karena apa ya? Kan sekolah gratis ya Bang. Ya, gara-gara itu ya. Kayak saya kalau nggak ada itu Bang, mungkin saya nggak kuliah. Bapak pedagang kaki lima, sakit-sakitan. Dan terbukti aku tingkat 2, beliau meninggal. Pada saat itu aku terima gajiku pertama Bang Rapelan. Jadi kalau saya tidak stan, mungkin saya drop out Bang. Oh. Kalau drop out aku jadi bandit kali Bang di Palembang. Tapi agak pinteran dikit lah. Waduh, itulah. Itu yang menjadi nilai hidup Anda dari awal ya. Dan akuntansi itu bukan bidang yang saya sukain lah, Iya. kepepet aja. Iya dong, karena aku cari Bapak, aku dulu di IPB dulu Bang. Di IPB dulu tanpa tes di Bogor. Di situ Wesel udah nyangkut-nyangkut. Dulu kan zaman kita masih Wesel kan Bang. Iya. Tiap kali ada tukang pos keliling kita cari ya kan. Iya. Berdebar-debar gitu Wesel datang apa enggak. Jadi aku merasa ada firasat nggak aman gitu, aku nyari sekolah gratis. Dapatlah sekolah tinggi akuntansi negara. Saya kan eksakta, IPA, kepengennya jadi dokter. Aku masuk lah Bang. Dan betul kata Abang, kami dulu masuk 460 orang. Iya. 100-nya Batak kali Bang. Iya. 100-nya Batak. Oh iya. Iya, karena dulu STAN buka di Medan juga tuh. Oh. Buka di Medan. Yang lucu Bang, buka di Makassar. Yang lolos 1 orang. Abang tahu namanya siapa? Bastian Lubis. Batak juga dia. Jadi aku action Batak nyanyi. Jangan-jangan aku lebih hafal banyak lagu Batak daripada Bapak. Ya, luar biasa. Tapi yang menarik, bagaimana Anda bisa masuk tembus ke situ kan? Karena 1:120 loh. Iya. Lebih tinggi dari ITB. Iya. Mungkin kalau ITB kan banyak anak orang kaya. Bang, ngadepin anak orang miskin ini repot loh Bang.
Karena mereka highly motivated kayak saya. Gitu. Itu yang membuat kami itu tough banget. Sistem drop out, ngaco bang. 16 pelajaran, 14 lulus, 1 tidak, drop out. Tiap tahun ada yang stres. Jadi kami itu lebih kepada sistemnya ya. Dan saya alhamdulillah bang, saya bukan cuma lulus, saya itu adalah lulusan terbaik STAN. Oh. D3, D4. Lulusan terbaik D4 itu S1 itu? Ya, setara lah S1. Ya, Kita ya. lebih kepada keilmuan. Jadi kami itu, aku marah kali bang, di Wikipedia aku ditulis Dr. Andes. Saya bukan gitu, karena kami itu adalah keahlian gitu. Ya. Dosen kami itu adalah orang-orang praktisi. Dan STAN itu diploma 3, habis itu harus kerja dulu 2-3 tahun, baru tes lagi. Tes lagi, diploma 4-nya itu belum tentu lulus. Jadi kalaupun lulus bang 9 tahun. Oh, iya? Makanya tamatan kami dulu bang, belum lulus pun udah dengan pengalaman kerja 3 tahun. Iya. Udah, wah nih kawah Chandra di muka betul ya. Persaingannya gila Oh, bang. gila. Tiap tahun ada yang gila. Ya, banyak orang yang nggak berani. Karena percuma harapkan ya kan. Kalau negeri masih ada kan Sipenmaru dulu kan ada 10, jadi bisa pilih-pilih ya. Kalau ini kan khusus. Zaman kita ini bang, bukan Sipenmaru namanya. Abang masih enggak? Sekalu. Perintis 1, perintis 2, Ya, ada perintis perintis 1, 3. perintis 3. Saya perintis 3. Ya, terus kemudian lulus di STAN langsung ke jadi pegawai negeri di Departemen Keuangan ya. Otomatis lah. Tingkat 2 kan kita langsung diangkat jadi capek 2A. 2A ya. Ya, tapi kan passion saya ternyata berkesenian bang. Jadi waktu di kuliah saya mementaskan acara jazz, saya ngeband, saya berteater. Ya, jadi saya tuh STAN itu sebenarnya karena no privilege, hidup saya no privilege. Itu tuh karena saya nggak ada pilihan lain. Ya. Begitu saya tamat D4, langsung dapat tiket ke Amerika. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa langsung Anda, kan Anda karyawan dulu kan di Departemen Keuangan. Iya. Tapi kenapa Anda bisa langsung diberikan beasiswa? Ditawarin Ya. Dulu ada kerjasama Departemen Keuangan waktu itu dengan World Bank. Kami ditawarin. Oh, dipilih dong. Iya. Nggak bisa semua Bang, orang. aku ya belum akuntan nih, belum wisuda. Aku tiket keluar negerinya sudah dapat bang. Kenapa? Karena bahasa Inggrisku bagus banget. Kan mungkin abang kalau cerita-cerita hidup kami, bagaimana saya dan Tantowi dipaksa oleh ayah saya. Itu untuk kursus itu bolak-balik 30 kilo loh bang. Terlambat dikit di atas jembatan Ampera aku kena todong tuh bang. Teman-temanku, aku umur 11 tahun bang. Tantowi 13 tahun, aku 11 tahun. Dipaksanya bang. Dipaksanya. Kamu harus kursus bahasa Inggris. Tapi itulah yang menyelamatkan bang. Itu yang membuat saya waktu di Amerika, daftar 5 perguruan tinggi, 5-5-nya diterima bang. Karena TOEFL sama GMAT-ku tinggi sekali. Dan aku jadi guru kursus. Tanto kan guru kursus. Saya juga guru kursus. Abang tahu nggak lulusan dari kursus kami itu? Anwar Fuadi. Oh iya. Jimli Asidiki. Oh. Iya, terus Madi Mangku Pastike, Helmi Yahya, Tanto Yahya. Ada 2 dubes bang. Darmansa Jumala sama Amhar. Kursusnya kecil aja bang. Luar biasa itu. Iya luar kecil. Yang kalau pulang kena todong itu terlambat dikit. Jadi spiritnya itu ya. Oh iya. Karena Power of knowledge. The power of kepepet. Iya. Nggak, tapi kan gini loh. Nilai-nilai dari orang tua itu. Pak. Iya. Karena Anda bilang tadi dia pedagang. Tapi Pedagang dia kaki 5. Iya, makanya dia nggak ingin anaknya menjadi pedagang. Betul. Dia ingin anaknya lebih hebat dari dia. Makanya dikasih dia pendidikan. Tapi hebatnya, kenapa bahasa Inggris dibikin? Jadi akhirnya itu yang menjadi modal. Makanya unik tuh. Bapakku itu kiai bang. Oh. Jadi satu hari hidup kami berat bang, berat di bedeng, numpang di rumah orang. Saya terus bilang 1 telur kami bagi 6. Saya 5 bersaudara, saya paling kecil. Berat bang hidup kami, dihina, diejek. Luar biasa. Itu yang membuat ditolak. Mana ada lah bang cewek mau dengan aku saya dulu itu. Sekarang aja nyesal yang nolak itu bang. Ya jadi hidup saya dengan Tanto itu self motivated. Kalau kami tidak bekerja keras, belajar lebih hebat dari yang lain, kami tidak akan bisa memperbaiki nasib. Tantowi lebih keras lagi. We have to stop the poverty. Ya, kemiskinan di keluarga kami itu harus ini. Dan ayah saya visioner sekali bang. Ayah saya mungkin cuma tamat SMA agama ya. Iya. Tiba-tiba satu hari ini bang cerita nih. Satu hari dia nemenin bosnya ngambil mobil dari Singapura. Dari Singapura? Di Singapura kan mobil di atas 5 tahun kan harus out. Iya. Diambil lah, ada yang ke Batam, ada yang ke Pasuruan. Iya. Bosnya itu usahanya gitu. Habis di Palembang dicet, dijual lagi. Harganya tinggi bang. Iya. Lalu ayahku di sana, salah satu temennya, itu dicopet orang bang.
Singapura waktu itu belum seaman sekarang. Iyalah. Nggak bisa teriak, Bang. Karena kan bahasa Inggris. Iya. Nggak ada yang denger gitu. Oh, jadi sejak gitu dia bilang, anakku harus bisa bahasa Inggris. Oh, itu yang mendorong dia ya? Oh iya, Bang. Dulu marah lah, Bang. Iya. Orang main di kali, ya kan? Orang main apa gitu. Saya harus kursus, Bang. Dilirik-lirik sama kawan. Ya, tapi sekarang ternyata, Bang, kalau ditanya Helmi Yahya, kenapa kamu sukses? Di mana sekolahmu yang buat kamu sukses? Bukan karena saya stan, bukan saya dari Amerika. Namanya sekolah penderitaan, Bang. Namanya School of Sorrow. Oh ya, School of Sorrow. Iya. Itu yang saya tulis di buku saya, Connecting the Dots. Iya, yang terakhir ya? Iya. Jadi seluruh kegagalan, seluruh kekecewaan itu justru trigger untuk mencapai sukses. Sama kayak Steve Jobs lah. Iya. Gitu loh, Bang. Iya. Tapi yang menarik tadi dari pengalaman orang tua di Singapura itu, dia merasa ya anaknya itu nggak boleh seperti bapaknya, itu hebatnya. Iya. Ya kan? Visioner Jadi visinya itu luar biasa itu. Terus laki-laki 2 kan langsung dipaksa untuk belajar bahasa Inggris ya. Kami ubah, Bang. Kelas yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 pendidikannya agama. Oh. Korea. Jadi kiai juga. Kakak saya nomor 2. Kami sekolah umum, Bang. Dan sampai digadaikannya rumah kami, Bang. Rumah kayu dalam gang itu supaya anak 2-nya terakhir itu kuliah di Jawa. Ya itulah yang saya bilang, karena itulah, Bang, dorongan orang tua, dibekalikan bahasa Inggris, dibekalinya kami akhlak yang baik, pendidikan agama yang sangat baik, dibekalin juga dengan ilmu menderita. Kami itu, Bang, Tanto bilang, bapakku keras sekali, main pukul, aku pernah digantungnya lah, Bang, kaki ke atas, sekeras itu. Sementara ibu saya selembut itu. Saya nggak pernah lihat ibu saya membantah ayah saya. Tanto Wi bilang, kami tuh, lu mau main keras boleh, mau main lembut, kami lebih lembut. Itulah keberanian. Dan kemudian kita akhlak ya, hormat sama orang lain, agama kami. Betul-betul kami dibekalinya, nggak boleh nyolong, nggak boleh nipu orang. Saya pikir itu yang paling luar biasa bekal diberikan oleh ayah saya. Sehingga bisa menembus sampai ke Amerika ya. Alhamdulillah. Kan gratis. Alhamdulillah. Karena kan kalau nggak dilihat pemerintah. Nggak mungkin, Bang. Iya dong, nggak mungkin dikasih orang yang layak. Nggak bisa. Nggak pernah, Bang. Iya. Dulu dari Palembang naik kereta api yang pakai yang macam-macam lah, Bang. Begitu kita turun di Tanjung Karang, yang hidung udah hitam semua gitu. Nah, sekarang mulai dari pulang dari sana Miami itu berapa tahun itu di sana? Oh, saya lucu lagi, Bang. Saya tuh gila, Bang. Karena kerjaan saya dihina terus. Dihina terus, diledek terus. Sebagai anak orang miskin. Oh, itu membuat saya hanya bisa tuh belajar. Waktu di Palembang. Belajar, oh iya. Saya SD juara umum, SMP juara umum 2, SMA juara umum, pelajar teladan nasional, stan ranking 1, di 3, di 4 ranking 1. Abang tahu S2 saya berapa? I'm the fastest graduate. 10 bulan, Bang. Ku tembak. Kelar, Bang. Karena aku udah kerja di Anies Madi. Udah bikin kuis tuh, berpacu dalam melodi siapa dia. Dia bilang, Mi, aku izinkan kau ke Amerika. Tapi kau lihat-lihat kuis sana ya. Nanti kau conteknya tuh barangku. Tapi jangan lama-lama. 10 bulan, Bang. Ku babat. Temanku yang masih kursus, Bang, satu angkatan. Belum berangkat, aku udah pulang, Bang. Ya sejak itu gue kerja sama Bu Ani. Nyambil lah. Karena saya begitu pulang, saya jadi widya suara, Bang. Pengajar yang kerjanya ngajar. Waktu lowongku banyak sekali. Oh, tetap Departemen Keuangan tapi juga saya ngajar. Tapi pasti kan ada talent itu, Pak. Nggak mungkin Anda dikasih ngajar hanya karena nggak ada job. Saya kira pasti dilihat talentnya juga. Oh iya. Iya dong. Karena kan Anda kan pembicara, makanya Helmi Yahya bicara. Iya. Orang kalau tahu kenapa saya bicaranya lancar banget, karena saya mungkin puluhan ribu jam mengajar, Bang. Iya, itu dia. Saya tuh dulu nggak ngajar di stan doang, saya ngajar di YAI, di Perbanas, di yang veteran, karena gaji kurang, Bang. Gaji kurang, udah punya anak, jadi saya harus mencari susu anak kan. Saya baca puisi, semuanya dari mulut, Bang. Itu yang membuat saya, dan saya mungkin udah puluhan ribu jam mengajar depan kelas. Makanya sekarang orang lihat, kalau ngelihat Abang juga lah. Kalau saya ngomong kan udah nggak ada handicapnya tuh. Iya kan? Iya, tapi saya mau potong dulu sedikit. Jurusan apa yang Anda ambil dulu di Miami itu? Akuntansi juga. Oh, sama ya? Sama juga, iya. Terus jadi mengajarnya juga di YAI, di mana? Di Departemen Keuangan, semua akuntansi ya? Akuntansi. Oh, tapi kalau di stan saya lupa, Bang. Lucu. Jadi karena kita satu alumni, akuntan semua, Abang tahu nggak? Saya ngajar marketing. Loh, kenapa itu? Saya tuh dari dulu kepengen beda.
Itu ilmu diferensiasi Iya, yang iya. sekarang menjadi modal personal branding. Iya, Saya kan salah satu coach personal branding. Iya. Saya punya buku personal Iya. branding, Who the Iya. hell are you? Iya, iya, iya. Itu real bang, bukan kaleng-kaleng. Iya, iya, iya. Itu adalah bagaimana saya menyulap dari anak pedagang kaki lima yang kayak gembel masuk Jakarta dan I'm becoming like this. Itu yang saya ceritain. yes, yes. Ini loh ilmunya. Jadi bang, aku dari dulu ternyata terlatih bang. Jadi Kalau personal Iya. branding itu kan diferensiasi. Iya dong, iya dong, iya. Diferensiasi itu adalah perbedaan bahwa kita harus berbeda Iya, iya. ya dari orang lain. Ya katakan siapa Anda, kan Iya, kira-kira kan iya. gitu. Aku dengan abang kita sama-sama Sumatera, sama-sama properti lah ya. Iya, iya, Tapi kan abang dengan aku kan beda. Beda. Itu disebut dengan diferensiasi. Aku udah paham dari dulu bang. Nah, sekarang gini, menarik kan, Anda menjadi alma mater dari akuntan, Stan, tapi Anda belajar marketing. Dari mana ilmu Anda ambil? Senang aja. Karena saya tahu, saya udah bilang, bang, saya bahkan setelah saya tuh gila loh bang. Aku lulusan terbaik Stan. Sebenarnya saya kalau berkarir di Kementerian Keuangan aja, mungkin kalau Dirjen lah. direktur bisa lah bang. Dirjen. Itu udah mewah kali tuh direktur. Karena sekeluargaku pegawai negeri pun udah ada bang. Iya, iya. Ya syukur-syukur dirjen lah. Orang temanku Iya. sekelas jadi menteri. Iyalah, sudah iya, Ya dirjen lah. Jadi, tapi aku enggak loh bang. Aku keluar. Ya. Aku udah saya bilang sama teman-teman saya seperti kenyataannya enggak sih. Aku dalam hatiku, kami waktu akuntan itu 120 orang. Ya. Aku udah selesai mengalahkan kalian ini. Ya. Anda juara satu kan? Iya. Dan aku mencari jalanku sendiri. Ilmu Saya lain. berkesenian bang. Saya bantu Irang Maulana, saya bantu Ani Sumadi. End up saya jadi raja kuis. Bang, aku udah membuat 300 karya televisi loh. Ya. Yang abang sebut 30 Panasonic Award, Iya, iya. 30 rekor muri, 1 rekor dunia. Dunia ya? Iya, Ya, iya. ya. 30 rekor muri, Jadi gila itu, Pak. Aku Iya. ketawa-ketawa aja bang. Jadi iya aku gila ya. Iya. Tapi bang orang bilang ilmunya sia-sia. Tidak bang. Oh, nggak mungkin sia-sia lah. Nggak mungkin sia-sia. Loh, siapa yang mendengar Anda itu pasti terinspirasi, Pak. Itulah yang membuat sampai sekarang saya masih berbisnis. Perusahaanku luar biasa bang. Ya, aku punya sekolah bisnis, seminar bisnis dengan Mas Owi, dengan Sandi Uno, Ya, dengan ya, kita ya, Wilan ya. yang CEO Mastermind. Ya, ya, ya. Muridku udah 2000 bang. Mereka lah yang menawarin saya, coach tolong jadi komisaris, jadi advisor. Perusahaanku hampir 20 bang. Oh. Satu kemungkinan Dekakorn nih. Nanti sore kita ada acara. Namanya Job Seeker. Aku punya perusahaan properti, macam-macam bang. Alhamdulillah bang. Si tua ini. yang Bukan Anda tidak si Lah, tua. umur Si 60. jiwa muda ini dong. Iyalah, iya, Bukan jiwa si muda, tua iya. dong Anda. Karena Anda masuk PSI, Partai Anak Muda. Berarti Tambah jiwa muda. Anda kalau nggak muda nggak mungkin masuk situ. sama muda lah bang. Jadi aku tahu betul Iya. bahwa seangkatan kita lah. Abang dengan saya kan nggak beda jauh. Enggak, umurnya, kan? enggak. Lihat bang, kalau ketemu yang di luar kan ngomongin udah lain masa lalu ya kan. Wah itu dulu pacarku loh gitu. Iya. Ngomongin masa lalu, nostalgia gitu. Saya enggak bang. Saya masih kemarin ke Amerika. Ngelihat SpaceX di Houston. Gila bang saya bang. Saya belajar. Saya tahun lalu masih belajar digital disruption dari Oxford. Saya bergaul dengan anak-anak muda. Perusahaan saya bang 20 itu semuanya anak muda. I learn from them. Iya. Ya, jadi saya kalau mau muda kan begitu loh bang. Jadi saya melawan. Saya jarang bergaul dengan orang-orang tua. Ini karena abang guruku aja aku mau datang. Luar biasa nih. Ya, saya belajar lebih muda kan. Saya belajar dari anak muda. Nah, kemudian bagaimana Anda mengelola waktu untuk mengelola 20 itu? Karena kan saya dengar ada anak Anda kan ada 5 ya. Ya, anak 4. Ada 4 ya, anak 4, sorry. Semua masuk ke situ ya? Enggak, itu rata-rata anak murid-murid bisnisku. Tapi ada bisnis yang di mana aku dikelola diajak. anak ya. Oh, lucu-lucu bang. Ya. Perusahaanku boleh kakak, itu dimsum boleh kakak. Kemarin buka cabang ketiga di Bintaro. Abang tahu omsetnya sebulan? Jualan dimsum bang, 15 M. Wih, gila itu. Ya, ada asuhanku, tapi aku enggak di sana. Muridku juga lah ya. Dia jualan jepit rambut Jeddah Hercules. Abang tahu omsetnya berapa? 50 M. Sebulan. Aku punya perusahaan lagi, nah di situ aku komisaris. Namanya Nimo Enterprise bang. Udah punya 6 tim pak. Dalam waktu 2 tahun. Di mana aja itu? Ada di Malang, Wih. ada di Banjarmasin, ada di Maros, ada di Cicalengka, ada di Bandung ya, Cimahi Ya. gitu. Ya, ini mau ke-6 yang di Sukabumi.
Dan akhir tahun ini mungkin 11. Tahun depan 20. Habis itu IPO, Bang. Wih. Minimal 1T. Wih, Iya, Bang. luar Jadi senang biasa banget. nih. Saya belajar. Anak muda lebih pintar dari kita loh, Bang. Ya, lebih cepat Lebih bergerak, cepat. ya. Iyalah. Jadi makanya kita jadi orang tua ini jangan merasa hebat. Kan begitu tuh, Bang. Betul, Penyakitnya, betul. Bang. Iya, iya, iya. Merasa hebat. Iya, hebat dulu. Ya kan? Merasa pintar dulu. Ilmunya udah ketinggalan, Bang. Iya, iya. Anak-anak bisnis sekarang udah beda dengan kita, Bang. Iya. Aku sekarang juga akan jadi komisaris di satu perusahaan gila, Bang. Namanya Masa AI. Kalau Abang lihat di channel YouTubeku yang saya bilang seperti mewawancarain Elon Musk muda. Ada anak muda, Bang, namanya Devin Sudirjo. Bapaknya pengusaha hebat, baru IPO, logistik bapaknya. Anak ini, Bang, dengan adiknya namanya Jason Sudirjo, 22-20. Yang Devin tamatan Stanford, cum laude, Wih. jurusan Artificial Intelligence. Adiknya di Berkeley sekarang akan tamat tahun depan, umurnya 20. Jurusan? Di Berkeley. Berkeley. Jurusan? Jurusan apa? Environmental Economic. Iya, iya, iya. Bang, mereka bikin perusahaan namanya Masa AI, EduTech, Bang. Pelajaran apa? Perusahaan teknologi pendidikan, Bang. Lucu, Bang. Begitu launching, gila, Bang. Ini valuasinya mungkin menurut saya udah 5 juta dolar. Hah? Belum 6 bulan loh, Bang. Yang lucu, kan jadi tamuku. Bapaknya nganter dong. Bapaknya namanya Henning. Dia bilang, saya dengar-dengar nggak mau dibantu papa. Iyalah. Kami bilang, saya dengan Jason adiknya, bilang tuh. Papa dulu kan dari kecil bisnis, ada nggak kami cawe-cawe? Nggak ada kan? Sekarang papa juga nggak boleh campur tangan. Duit papa aja kita nggak perlu. Papa aja hampir menangis, Bang. Luar biasa. Keren, Bang. Ngomongnya bagus, sopan, santun. Jadi masa udah berubah, Bang. Dan saya beruntung, Bang, di perusahaan-perusahaan seperti ini pun saya diminta jadi advisor, jadi komisaris. Komisarisnya saya, Gita Wirjawan, sama Daniel Surya. Iya, Bang. Jadi Itu kan reputasi. bukan reputasi aja, orang melihat dong, Bang. Iya dong, Nggak reputasi butuh dong itu. reputasi orang lebih hebat dari saya banyak. Bisakah dia keep Enggak, up gini loh. dengan Reputasi yang kemajuan dimaksud zaman? itu enggak. Reputasi yang dimaksud itu kan trust. Oh ya. Ya, loh. Trust is number one. Loh itu maksud Trust saya. is number Jadi one. ya, reputasi Itu bukan harta- dilihat. harta iya. termahal itu. Iya. Terus kemudian Anda kan memiliki kemampuan untuk meng-coach orang. Ya. Mempengaruhi orang. Bukan itu aja, Bang. Beradaptasi. Iya. Beradaptasi. Jadi dia tidak ragu-ragu meminta jadi komisaris karena dilihat sangat valuable. Ya. Karena pertama dia masih muda, Betul. ya kan mungkin kurang wisdomnya kan, Ya, kurang wise. wisdom. Nah itulah yang diambil dari Anda. Ya. Itu. Jadi kalau bukan karena hubungan manusianya dalam soal komunikasi. Jadi banyak orang punya reputasi tapi dia nggak bisa mengekspresikan apa yang dia bisa cocok dengan orang ini, anak-anak muda ini. Nah, jadi anak-anak muda ini melihat, ini cocok nih jadi orang tua. Iya. Tapi karena dia berjiwa muda. Iya. Ya kalau Anda tua, tapi kaku juga dia nggak mau, Pak. Bukan jiwa muda aja, Bang. Kita mengerti mereka. Kalau orang sukses itu bukan orang paling hebat, paling pinter, paling keren, paling ganteng, paling kaya. Bukan. Tapi orang yang paling bisa beradaptasi. Ya. Saya mengakui dunia sudah berubah. Saya dengan Pak Renat punya satu istilah, Bang, Renat Kasali. Namanya silver generation. Itu adalah orang-orang yang berambut perak, Bang, ubanan. Yang kadang-kadang stres loh, Bang. Ya, yang analog banget gitu, tidak bisa digital. Ya, jadi nggak paham apa-apa. Beli online nggak bisa gitu kan. Nggak bermedsos gitu. Ini orang-orang yang kadang-kadang kesepian, Bang. Dulu hebat dulu. Ya, jago dulu. Pinter dulu. Ilmu sudah berubah, Bang. Kita di rumah minta nyari gado-gado aja, saya nggak bisa loh. Anak kita kan dia lihat rating. Kita beli, ini ratingnya jelek, Pak, ini mahal kan gitu-gitu tuh. Iya, iya. Dunia sudah berubah dan saya bersyukur saya punya kesempatan untuk mengaku kalau anak-anak muda sudah lebih hebat dari kita. Iya. Tapi dia harus sopan dong sama kita. Kenapa? Kita punya network, kita punya pengalaman, dan kita punya duit. Iya, iya. Ya, itu yang mereka nggak punya. Dan kita punya wisdom, Bang. Itu yang mereka punya. Itu yang mereka perlu. Jadi berkombinasilah. Jadi anak muda jangan sok-sok merasa hebat loh. Oh iya, dan banyak loh, Bang. Makanya startup pada mati semua tuh. Iya. CEO-nya muda-muda, C-levelnya muda-muda. Kalau berantem tuh, Bang, nggak ada yang ngedamain. Iya, iya. Nah, kita lah bagian saya yang tua. Ayo kumpul-kumpul, ada apa? And they respect. Iya, 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 iya. Dia butuh. Bisa nggak ketemu Om Sandi? Saya bisa ketokin. Bisa nggak nyari investor? Saya yang cariin. Dan ditaruhnya nama Helmi Yahya. Panangian di situ. Kan beda, Bang, perusahaannya. Iya, 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 iya. Untuk itulah mereka harus bayar. Iya, iya. Enak kali lah hidup itu, Bang. Iya, Bersyukurnya. makanya jadi nilai
yang ditanamkan orang tua dulu. Oh iya, iya, iya. Ya toh. Mekar di dalam hidup Anda. betul. Sehingga memberikan Jadilah inspirasi orang yang bermanfaat. kepada orang. Ya Jadilah orang yang pasti, bermanfaat. pasti dong. Loh, Jadilah orang yang itu ya, jadi impactful Sangat. kehidupan Anda ke semua orang di lingkungannya. Baik di perusahaan. Jadi Ya, hati-hati aja nanti ada lagi perusahaan-perusahaan yang minta jadi komisaris dan segala macam. Aku kalau cuma dikasih saham aja saya nggak mau, Bang. Wah, ini nanti coach jadi gini-gini, nanti coach sahamnya dapat 10%, 15%. Enggak lah, umur udah 60, Bang. Iya, iya. Jadi kamu batasi juga ya? Iya, ya, aku bilang udahlah, aku saham nggak perlu lah. Iya. Kau gaji aja aku lah, kecil-kecil nggak apa-apa. Iya, iya. Bang, umur 60, Bang. Iya. Saham nanti 5 tahun baru itu. Bagus. Iya, Pak. Iya. saya bilang saya nggak makan saham, saya bukan rayap, saya makannya uang gitu. Iya, Ya, jadi gitu. Jadi saya relax saja, jalan-jalan. Iya, lebih bagus, traveling, Iya. membina anak muda. Jadi feel free. Feel free. Nah, kalau bikin kita jadi buku. pemegang saham, aduh jadi ada sedikit attachment ya. Ya benar-benar. Dan saya nggak mau lagi di posisi eksekutif. Makanya saya perusahaan saya banyak. Abang tanya gimana saya bagi waktu? Ya saya bagi waktu lah. Mereka kadang-kadang saya visit ya. Saya datangin. Kalau kadang-kadang ada yang nggak perlu. Mereka kalau lagi butuh persoalan baru ngundang saya. Oke, kita diskusi. Nah, diskusi di kafe, di beranda-beranda hotel. Iya. Dibikin informal, Bang. Iya dong. Kadang-kadang kita, yuk traveling yuk, jalan-jalan kita Singapura, kita ngobrol. Kadang-kadang kita ke kapal pesiar, ada yang Chandra Ming, abang lihat yang job seeker. Ini perusahaan insya Allah di Kakon, Bang. Ya itu Anda ya. Ya job placement, saya ada di situ juga. Jadi Ya kita jalan, aku mau ini nih, ngasih seminar di Lampung. Bang ikut, Bang. Kita di ferry, ngobrol. Oh banyak sekali, Bang. Enjoy, Bang, enjoy life. Saya enjoy. Istriku, Bang, dulu komisaris, dulu dirut di satu perusahaan. Nggak perlu kusebut. Aku suruh, kau keluar aja lah. Iya. Ya perusahaan kita banyak, ya akhirnya dia keluar, boleh keluar, dan sekarang jangan cuma jadi komut. Udahlah kita nikmatin di rumah aja lah. Ngapain umur 60, Bang? Kain kafan nggak ada sakunya, Bang. Iya. Abang dia gampang bawa uang nggak? Kalau nanti Iya. Udah, apa yang kita dapat Nah, kita sekarang nikmatin lah. mengenai 4 orang tadi gimana? Semua sudah usia berapa tuh paling tua? Ya, yang tua tadi 36, udah 36, cucu 3 dari Dari dia ya? Ya, dia sekarang memanage saya. Luar biasa itu. Dia yang ngurusin saya manajemen pribadi. Iyalah, Nomor 2, tamatan UMN, broadcast. Dulu pernah menang film pendek Garin segala macam, sekarang memimpin berarti produksi. turun ya? R66 ya. Apanya dia. ya? Oh, dari Seniman 66, kali. 66 dia. Nomor 3 yang dahsyat, Bang. Nomor 3 perempuan, umurnya 26, kemarin tamatan UPH, grafis. Kemudian dia S2-nya ngambil di sekolah internasional di Korea, Daejeon. Namanya Seoul Bridge. Grafis juga, Bang. Marketing, analitik, industri kreatif. Kan Korea sekarang nomor 1, Bang. Iya. Di atas Amerika. Di dunia, iya. Bang, dia lulusan terbaik, Bang. Oh iya. Aku nangis, Bang, waktu dia pidato valedictorian speech ya. Dia tunjuknya aku. That's my dad, filming me. Iya, Bang. Itu internasional, Bang. Iya. Dia lulusan terbaik, dia bilang, you know. Jadi dia bilang, ya saya nggak mungkin di sini. Karena dia bilang kakek saya itu pedagang kaki lima. wah, luar biasa. Dan dia udah di comfort zone, Bang. Dia udah terima bikin logo, bikin apa. Duitnya udah banyak, Bang. Udah ratusan juta. Aku bilang, mamanya bilang, Shell, namanya Rachel. Papa kan S2 tamatan Amerika, masa anaknya nggak ada yang nurun. Akhirnya dia berangkat, Bang. Lulusan terbaik, Bang. Dia bilang, if not because of him, Iya. I will not be here. And I'm the first graduate, dia bilang gitu. Aku nangis, Bang. Iyalah. Aku nangis. Jadi, Karena turun bakatnya itu. turun. Dan dia balance, Bang. Ya. Antara desain sama matematiknya balance. Ya, saya kan akuntan. Saya kan seniman yang bisa jago ngitung. Aku ngitung kekayaan Abang cepat kali itu. Ya, Abang tapi Anda akuntan yang kepepet. Iya. Tapi Anda sebenarnya marketer sama tahu, tapi komunikator. Abang tahu. Iya. Sekolah ini kan aku sekolah kepepet, Bang. Iya. It's not my passion. Iya. My passion itu berkesenian, kedokteran. Tapi Abang tahu ya, saya tetap lulusan terbaik, Bang. Iya. Saya adalah orang, apapun yang kau lakukan, jadilah yang terbaik. Ya. Orang hebat itu bukan orang yang mengerjakan apa yang dia suka. Adalah orang yang menyukai apa yang dia kerjakan. Ya. Orang hebat itu adalah yang senang melakukan yang dia tidak senangi. Itu saya dapat betul tuh. Will Smith ngomongin itu. Jadi kehebatan orang itu adalah kalau dia berani keluar dari comfort zone. Kalau kau di comfort zone, kau pasti di situ aja. Helmi Yahya, akuntan, berkesenian, aku bikin film, Blok M karyaku, Bang. Aku berbisnis. Nah, sekarang nomor 3, nomor 4. Nomor 4, kelas 3 SMA.
Oh, tapi kayaknya Itulah aku bingung Bang, tiap bulan cita-citanya ganti. karena saking banyaknya masuk informasi kali ya. Aku bingung, dia ngomong buat tempatnya lain lagi. Aduh ya Allah, namanya Arzuda, pernah jadi mau dokter, habis itu jadi psikolog. Kemarin aku jadi bioteknolog aja. Aduh, terserah kau lah, yang penting kau kuliah. Gitu, mau di mana, yang penting dapat beasiswa, yang penting keluar negeri. Jadi yang kelihatan dari nomor 2, nomor 3 lah yang mengcopy Anda ya punya. Ya. Walaupun dalam dimensi yang berbeda ya. Oh iya, karena zamannya beda. Zamannya beda, Pak. Saya itu bukan seniman, Bang. Saya itu pedagang barang-barang kesenian, Bang. Saya punya IO. IO saya kan luar biasa, Bang. Saya mengerjakan opening closing SEA Games Palembang. Betul. PON Palembang, PON Riam aku yang kerjain. Sebelum Wisnu Tama merajalela kan saya juga, saya dulu, Bang. Punya PH saya masih ada sampai sekarang, Bang. PH kawanku udah tutup semua, PH ku masih ada. Kan uang kaget beda rumah kan masih berjalan. Nah, itu yang pegang menantuku, Bang. Siapa berani sebentar lagi naik lagi. Siapa? Siapa berani? Kuis siapa berani yang dulu berani. aku Malia naik lagi. Naik lagi ya. Ya, bukan aku lagi lah. Abang kalau mau jadi pembawacaranya boleh lah. Iya, tapi enggak. Paling tidak kan gini loh, Anda sudah hidupnya itu sempurna karena apa? Anda punya sense untuk tadi istri diminta untuk keluar supaya apa? Hidup itu jangan jadi mati di pekerjaan, jangan. Enjoy life. Iya, ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya di bawah matahari ini, benar nggak? Aku pernah ketemu Om Hab, Bang. Tapi kita udah ngomong juga ya, Jack Ma kan bilang di atas 60 kan time to share lah ya. Sudah lah, kita udah punya dikasih waktu 60 tahun, berhentilah. Tapi aku masih berbisnis, Bang. Tapi bisnisku sekarang tidak lagi mengejar untungnya berapa, Bang. Tapi aku happy nggak mengerjakannya. Iya. Aku banyak sekali nolak, Bang. Yang aku nggak suka aku tolak-tolakin. Ya, bisnis yang ada hubungannya dengan crowdfunding nggak mau saya, Bang. Bisnis yang ada hubungan dengan penyaluran keuangan nggak mau, Bang. Itu meleset dikit yang kena aku, Bang. My asset is only my name. Iya, betul. Ya, aku banyak di edukasi sekarang, Bang. Edukasi, hospitality. Saya lagi mau bangun hotel kembali di Palembang. Oh, mau bangun hotel di Palembang. Di pinggir Sungai Musi, Bang, tanahku, Bang. Oh. Udah investor udah datang. Ya sudahlah. Itu mau dibangun hotel apa? Butik lah pasti. Pasti butik ya. Pinggir Sungai Musi itu, Bang. Di kampung Kapitan di tanahku ya persis. Berapa meter? Cuman 160 meter dari jembatan Ampera lah. Berapa meter luasnya? Meter sekarang 5.000. Tapi aku bisa bebasin sampai 2 hektar. Pinggir Sungai Musi, Bang. Tapi kalau untuk hotel 5.000 juga udah cukup. Oh, lebih dari cukup lah. Ya, pasti restoran. Iya. Ballroom gitu-gitu aja. Iya. Oke. Gitu lah, Bang. Iya. Membangun kampung sekarang. Itu memang hotel di situ juga bagus ya? Ya. Palembang kan belum banyak. Iya. Dan pinggir Sungai Musi jarang ada. Belum ada ya? Belum ada. Oh. It's gonna be the first one. Abang doain lah. Iya dong. Nanti abang kundang lah. Ini guru propertiku gitu. Siap. Jadi investor udah datang ya, bagus ya? Ya udah. Bagus lah. Oh. Jadi rencana dibangun tahun depan? Sekarang kita lagi persiapan kan masalah perizinan segala macam. Kemarin terkendala perizinan. Tiba-tiba wali kota yang lama, Bang, diubahnya peruntukannya dari pariwisata ke lindung spiritual. Aku nggak bisa bangun. Nggak bilang aku, nggak izin aku. Aduh. Nah sekarang udah beres semua. Udah beres semua ya? Investor dan nunggu. Ya, mudah-mudah lah. Sukses itu. Yalah, Bang. Jadi artinya apa? Kalau hotel memang itulah puncak dari sebuah bisnis properti yang recurring. Karena apa? Dia langsung datang uang terus. Walaupun nggak gampang ya. Oh, mendirikannya nggak gampang. Tapi setelah dia jadi, kan tinggal terima. Apa dengan ibu-ibu kos sama? Cuman kalau ini kan bangunnya aduh. Oh, itu memang ratusan miliar. Istriku, Bang, baru saja membuat di Bogor, kita punya tanah 1/4 hektar tengah kota, Bang, Kabupaten Bogor. Dia bikin namanya Kampung Febri. Ya, jadi ada tempat kawinan, ada tempat meeting, ada galeri. Aku pencinta lukisan. Ada hampir 100 lukisan di sana. Ada kafe, ada villa, ada dorm. Ya, jadi itu end game kita juga tuh, Bang. Jadi kami Sabtu Minggu, istriku 2 bulan ini, Bang, bolak-balik dia ngurusin itu. Jadi Kampung Febri. Jadi namanya dia lah. Aku ikut enggak, Bang. Aku cuma ikut bayar aja gitu. Karena Bang tahu lah, kalau kita bangun rumah aja pasti berantem ya. Iya. Ya udah, kita udah percaya seleranya dia. Dia kadang-kadang bisa advice baru. Kalau enggak dia aja. Aku pokoknya terima. Keren, Bang. Kemarin minggu lalu pembukaan penuh, Bang. Wih, penuh. Ya, Kampung Febri namanya, nama istriku. Kampung Febri ya. Yalah, saya bilang udahlah enak. Kalau Bang butuh untuk seminar-seminar 50 orang, 60 orang dengan nginep aman, Bang. Oh, Kampung Febri ya. Itu mulai buka kapan tuh? Baru minggu lalu. Oh iya? Baru minggu lalu. Soft opening ya? Soft opening habis itu kita tutup, Bang, karena terlalu banyak orang. Digratisin lagi. Mungkin Sabtu Minggu ini baru akan dibuka lagi mulai bayar.
Tanggal 18 November kita grand opening. 18 Ya, aku bikin konten situ aja, Bang. Aku tuh dulu punya cita-cita, Bang. Saya kan pelelang lukisan. Wah, saya suka lagi lukisan. Setiap kali saya keliling dunia, Bang, yang saya datang itulah museum lukisan. Oh. Abang namain aja, Museum Berlin, Louvre segala macam, MoMA-nya New York, aku datang berkali-kali. Saya pelelang lukisan, Bang. Jadi lukisan saya beli itu banyak. Oh iya. Saya dulu punya mimpi, kepengen banget gitu, kerja gitu kan. Wah, dikelilingin lukisan-lukisanku. Tercapai loh, Bang. Jadi mimpi itu memang harus diucapkan, Bang. Ditanamkan dalam hati. Itu namanya mestakung, ya, law of attraction. Hidup saya begitu, Bang. Wah, saya pemimpi, Bang. Dan itu sedikit yang membedakan Anda dengan abang ya? Abang saya hebat. Guru saya, mentor saya, sekaligus saingan saya. Oh iya, kita profesi kita sama ya. Iya. Jadi waktu dia jadi dubes aku senang kali, Bang. Sainganku MC berkurang 1. Tapi dia bukan orang bisnis. Iya, itu dia. Itu bedanya. Ya, dia diplomat, Bang. Iya, iya. Kalau ngomong gila semua orang, Iya, everybody iya, listen. iya, iya. Saya nggak ada apa-apanya dibanding dia. Emang tiap orang punya bakat. Iya, iya. Dia punya nyanyi talent. gitu. Iya, iya. Aku nyanyi juga, Bang. Iya, iya. Dia country, aku lagu Batak. Gitu. Sayang Jumaat. Tapi passion Anda memang kelihatan dari semua kerjaan-kerjaan yang Anda buat ya. Saya bisnis. Nggak bisnis campur seni. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau Anda nggak enjoy, Anda pasti nggak mau kan gitu. Kayak finance, Anda Aku kan nggak nggak mau. nggak Jadi pernah bukan mau lihat masuk. bisnisnya. Nggak. Lihat kesenangannya dulu, baru Anda jadikan bisnis. Ya, betul. Iya kan? Senang hospitality. Iya. Bisnisku banyak Senang. hospitality. Kamu melayani Ya, orang. senang kan? mengajar. Ya, senang mengajar. Aku ya. edutechku ada beberapa loh, Bang. Aku ya, punya ya, bimbingan tes. Iya, iya, iya. BTW namanya di Bali. Aku punya Nyalanesia di Solo. Aku masuk lagi di masa AI, edutech juga. Iya, yang baru ini ya. Ya, ya. Ada 5 tahun 6. Luar biasa ya. Kan dapat rezeki, dapat itu juga ya. Dapat pahala juga lah, Bang, didik orang. Jelas. Enggak, ini bisnis yang berpahala ini karena apa? Membangun mindset orang, meluruskan orang yang bengkok. Iya salah, ngambil keputusan. Memotivasi orang. Loh iya dong. Jadi itu semua nilai-nilai yang dibangun oleh orang tua Anda Ya, dulu. pasti. Nggak boleh mencuri, nggak boleh. Itu keadilan itu kan nggak boleh mengambil hak orang lain. Iya, iya. Nah, jadi Anda memang anti korupsi kan? Siap. Kan korupsi kan lawannya itu kan. Saya dipecat jadi dirut TVRI karena saya nggak mau korupsi. Nah, iya. Gitu. For sure itu. Iyalah, ya. Karena saya adalah ketua alumni STAN, Bang. Iya. Alumni STAN itu adalah barisan untuk menghajar korupsi. Ada di KPK, BPK, BPKP, inspektorat gitu. Saya ketuanya. Ya. Tegak lurus, Bang. Jadi Anda konsisten. Konsen. Sehingga ketika ada lingkungan yang nggak cocok, Anda harus keluar. Mau nggak mau harus Atau keluar. saya dikeluarin. Atau Anda dikeluarin, ya sama aja Aku itu. kan bikin konten, Bang. Kenapa kalau Anda ngeluh, Anda pikir Anda baik, Anda jujur, Anda lurus, Anda keren, kok Anda dikeluarkan? Kan aku bilang di kontenku, yang dipukul itu paku yang lurus lah. Iya. Kalau paku yang bengkok, Mana bisa dipukul? Nggak mau bisa kemana-mana masuk, gitu. iya. Jadi itu Anda termasuk paku yang lurus. Ya, saya dikeluarkan, Bang. Saya dipecat. Abang kan tahu sendiri. Iya. Aku nggak perlu ngeklaim di zaman Enggak. TVRI menjadi Semua orang lebih baik. tahu kok. Orang tahu kok. Karena kultur usaha di Indonesia yang dibawa pemerintah sampai hari ini. Ya. Ya lihat aja ya berita-berita sekarang ini. Itu semua berkaitan dengan pemerintah. Dan kita sedih, Bang. Sekarang korupsi makin merajalela ya. Ya. Indeks persepsi korupsi kita makin turun, Bang. Ya, Cuman 30 berapa gitu. Betul. Kalau indeks persepsi korupsi turun, Bang, investor dari luar itu agak terhalang dia. Pasti. Makanya investasi kita itu, Bang, masih kecil banget Sangat dibanding kecil. Singapura. Ya. Abang tahu ya, investment per kapita Singapura itu. Jadi 5 juta penduduk, Ya. ya kan itu menjadi pembagi itu. Iya dong. Di atasnya adalah jumlah investasi yang masuk Singapura. Ya. Abang tahu? $29.000 Gila. per kepala. Iya. Abang tahu Indonesia? 40. $500 saja. Wih, potensi kita gila, Bang. Kita punya semuanya. Kita punya nikel, kita punya rare earth, kita masih punya gas, kita masih punya minyak bumi, kita masih punya pertanian, kita punya laut yang demikian hebat. 29.000 dibanding 500 ya. Ya, you can imagine tuh. Jadi itu masalah kepercayaan, Bang. Iya, jelas. Itu yang kita jelas. tuh. Kenapa Coldplay ini, Bang? Coldplay, ya, November masuk. Tiketnya gila, setengah jam habis. Sandi minta malam kedua, nggak dikasihnya, Bang. Ya kan? Singapura, Bang. Dari 1 malam, menjadi 2 malam, menjadi 5 malam, menjadi 6 malam. Semua orang datang ke situ.
Kenapa Argentina datang ke sini, Messi nggak mau datang? Iya. Something wrong with that. We have to build the trust. Kita nih Bang, di dalam ini ribut aja sesama kita. Iya. Saling mengancam, saling ngatain. Apalagi mau pemilu nih Bang. Muncul itu tuyul-tuyul digital. Saya masuk PSI dikatain digital, Bang. ya? Saya dikatain goblok, dikatain bodoh. Kok mau dipimpin bocah ingusan? Abang tahu. Kulihat di Twitter nih. Makin followernya kecil, itu makin sadis tuh ngomongnya Bang. Iya. Oh iya. Kulihat, followernya 3. Followernya 7. Paling banyak 17. Oh iya. Aduh, Saya bilang, iya. digital. Saya bilang, udahlah. Capek Bang kita Bang. Iya. Sampai kapan Bang? Iya. Cina itu udah bisa, India aja udah bisa mendaratkan pesawat ke bulan, Abang. Iya. Cina udah bisa. Amerika sekarang mencoba lagi, Bang. Abang tahu, saya kemarin ke Houston ya. Iya. Di NASA itu ternyata, kan Amerika bikin lagi proyek namanya Artemis untuk mendaratkan lagi misi ke bulan setelah Apollo, Bang. Iya. Tapi di bagian lain, kalau nggak salah di kutub selatannya. Abang tahu nggak kerja sama siapa? Sama Elon Musk, Bang. Sama SpaceX. Iya, Jadi SpaceX punya pesawat, kan dia ada lab di atas ya. Lab itu, kayak studio gitu. Iya. Dari situ ke bulannya pakai pesawatnya SpaceX. Orang udah jauh Bang sama kita. Cina mungkin bisa bikin matahari kali Bang. Kita ribut aja Bang. Dosa-dosa 40 tahun yang lalu bisa keluar nih Bang. Iya. Ya ini kita semoga aja pemilu sekarang ini kita adalah Bang yang santuy ya. Nggak perlu ribut. Kemarin Kaisang jadi ketua umum, yang tua pada nggak siap. Ada ahli ahli komunikasi nih Bang. Ada ahli komunikasi nih. Bro, Kaisang kok ketum pidatonya gitu aja. Loh itu yang paling bener. Gue bilang lu berharap, ini ahli komunikasi. Yang banyak sekali mementorin calon-calon pemimpin. Lu berharap kalau ketua partai itu ngepal-ngepalin tangan, gebrak meja, ngata-ngatain orang, fitnah orang. Enggak. Ini anak muda udah berubah. Kaisang pakai yang boneka Mr. Bean gitu dikatain. Dia pernah pakai celana pendek, ketemu orang. Karena eventnya kayak gitu. Itulah perbedaan zaman. Saya bilang inilah banyak sekali memandang kemajuan perubahan zaman. Termasuk dalam dunia politik dari sudut pandang orang tua. Nggak bisa Bang. Iya. Termasuk kita dikecam kaderisasi. 2 hari langsung ketum gitu. Emang baru 2 hari ketemunya? Enggak Bang, itu pacarannya lama. Iya. Orang nggak tahu aja. Harus kader. Apa yang kader? Orang kita baru 9 tahun Bang. Partai kita baru 9 tahun. Partai lainnya ada juga gitu lah. Tahu-tahu langsung jadi wakil ketua umum. No worry. Saya bilang leadership nih Bang. Abang tahu kan? Saya bisa merubah TVRI kenapa? Karena saya bukan kader TVRI. Ada Justru teori. orang dari luar, ya. Orang dari luar akan punya perspektif yang berbeda. Saya berhasil merubah TVRI waktu itu, mentransformasinya. Itu yang saya tulis dalam buku Breaking the Wall. 5 dari 6 direksi orang luar. Wow, berubah Bang. Dan sekarang sudah kelihatan. Kelihatan lah. Kelihatan lah. Ya sekarang aku nggak di sana, aku nggak mau. Tapi udah kelihatan sekarang. Itu buah dari yang Anda taruh di situ. Orang luar situ. Udah pasti itu. Bertahun-tahun orang dalam nggak bisa Bang. Perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh pemimpin yang organik. Trust me. Jadi berbeda dengan cara pandang kaderisasi. Oh iya, apa kaderisasi hari gini. Saya bilang, Cristiano Ronaldo itu, dimanapun dia bermain, dia jadi leader. Iya. Dia kan orang Portugis ya. Dan anehnya begini loh, klaim kaderisasi itu ternyata tidak diapresiasi masyarakat. Iya. Karena partai yang sudah puluhan tahun pun dianggap nggak trusted. Itu loh, Pak. Jadi artinya harus ada koreksi ke dalam sebenarnya. Betul. Ya, dibangun sesuatu yang baru. Nah, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin PSI ini yang akan memperkenalkan sesuatu yang baru. Oh iya, ini partai masa depan, Bang. Ya. Termasuk waktu saya login, istilah kami itu login pertama, aku dikatain, Bang. Dikatain. Biaya saya pikir orang paling pinter sedunia, ensiklopedia berjalan. Ternyata dia goblok kok mau masuk PSI. Partai cuma 1 koma, partai nggak jelas, partai anti-Islam dan sebagainya. Saya ketawa-ketawa aja. Saya bilang, kenapa sih Anda mengadili pilihan hati orang? Ya. Ini ada 14 gadis cantik nih. Ada yang jelek, ada yang setengah jelek, setengah cantik. Aku milih yang paling menurut kamu nggak bagus pun, itu pilihan hatiku. Sampai begitu saya Bang. Pedih saya Bang. Jadi menurut saya, tapi saya ketawa-ketawa aja. Begitu Kaisang masuk bermusik gila semua. Ya Anda masuk bulan tahun lalu. Masuk Januari. Jadi saya ini mualaf partai politik Pak sebenarnya. Oh iya. Karena 60 tahun saya tidak pernah mau berpartai Pak. Iya. Semua independen sebelum independen ya. Independen. Waktu Anda juga jadi running jadi nyalek-nyalek kan saya diusung. Ya, saya bukan pengurus partainya.
Sampai saya dirayu oleh pendiri kita namanya Jeffrey Giovanni, minta saya bergabung. Saya mengiyakan Bang, hanya saya simpati dengan partai ini. Bang, pengurus partainya, kadernya adalah anak-anak muda Bang. Yang masih murni, nggak ada track record korupsi. Ada yang pengusaha, ada yang dosen, ada yang penulis, ada yang penyiar. Ya. Yang kepengen membuat Indonesia lebih baik Bang. Dan saya lihat, anak-anak muda ini, Giring, Grace, perlu dibimbing lah Bang. Supaya brandingnya benar. Ya, supaya brandingnya benar. Saya hadir di situ Bang. Jadi saya di situ sekarang jadi Dewan Penasehat, Ketua Dewan Relawan, saya mentor Bang. Merapikan komunikasinya, begini loh ngomong, begini loh, jangan nyerang ini. Jangan, ini program kita. Margaret Thatcher bilang, kalau kita menyerang orang, artinya kita nggak punya program. Program kita banyak, mengentaskan kemiskinan dengan anti korupsi. Cuman TVRI lagi, cuman PSI loh Bang, yang betul-betul anti korupsi. Cuman kami. Ada Inang lagi kan, Irma Huta Barat. Itu gila kalau ngomong Bang. Jadi menurut saya, disitulah saya Bang. Jadi saya adalah orang. Jadi Anda memilih itu karena anti korupsinya salah satunya ya? Salah satunya. Jadi dan match simpati dengan nilai Anda ya? Dan sudah match banget dong, karena saya bertahun-tahun menjadi pembimbing anak-anak muda. Dan diajarin oleh bapak Anda dulu, nggak boleh mencuri, nggak boleh. Apalagi saya alumni STAN Bang. Jadi menurut saya itulah jawabannya. Saya banyak dipertanyakan, termasuk begitu Kaisang masuk, Helmia ya di mana, ya kan? Wah marah kali dia. Kenapa? Karena mestinya Helmi yang jadi ketum. Saya nggak pernah bernafsu dan saya tahu PSI satu-satunya betul partai anak muda. Pemimpin kita di sana harus muda. Dan hanya boleh 1 periode Bang. Cuman PSI yang begitu. 1 periode. Pengurusnya cuma 1 periode. Dan kami yang memperkenalkan anti mahar. Politik itu yang menjadi korup. Kenapa? Karena untuk masuk aja, untuk nyalon aja udah dimintain duit. Kami anti mahar. Gaji nggak dipotong. Kami cuma mengamankan, mengawal anggaran. Anak-anak itu ngeri kali Bang. Mau bikin program bersih-bersih DPR. Dan nanti yang pertama ingin membuat rancangan undang-undang anti perampasan aset ya. Perampasan aset. Itulah simbolnya ya. Simbolnya lah. Semangat untuk memberantas korupsi. Aku udah bilang anak muda, jangan apatis. Masa depan ini adalah milikmu, kamu harus rebut. Gantian bilang sama yang senior-senior, kayak saya ini, gantian Om. Ya, kasih kami yang di depan. Iyalah, saya di belakang Bang. Saya, Inang, Ade Armando kami di belakang. Gantian dong. Udah cukup rusak Indonesia ini. Betul. Kita parah Bang. Sangat rusak. Masuk kemana-mana, tiap minggu ada yang kena OTT Bang. Pejabat-pejabat, menteri masuk. Nggak miris kita dibuatnya. Jadi menurut saya harus itulah. Nggak boleh, anak muda tuh nggak boleh apatis. Mau milih apapun silakan. Pilihlah sesuaikan. Nah kalau ngomong nih Bang, saya nggak pernah kampanye. Ya saya diminta sekarang nyalon jadi anggota DPR dari Sumsel 1, Palembang. Saya bilang, kan belum boleh kampanye, tapi saya kan hadir di seminar-seminar Bang. Di warung-warung kopi, di kafe-kafe yang ajak ngomong. Ayo kita bergerak yuk, kita selamatkan Republik untuk kamu. Bukankah saya ini tinggal di other side of the hill. Bang Panakian juga ada tinggal nunggu gilirannya aja nih. Ya kan, cuman saya bilang rebut, jangan apatis. Ya kan, kalau semua apatis suaramu dicoblos-coblosin orang untuk siapa nggak jelas. Bilang sama mama-mamamu. Mama-mama ini Bang, kan banyak yang Wanipiro itu kan, yang di kampung-kampung itu. Saya bilangin, kalau menolak, kalau nggak suka, ada anggota DPR korupsi, bupati korupsi, menteri korupsi, ya kamu jangan korup juga dong. Di mana korupnya? Nggak dibayar nggak mau milih. Iya dong, itu korupsi loh. Sekecil apapun. Itu pendidikan politik itu. Dosa juga. Dosa juga. Saya bilang, ayo mari kita bangun Indonesia ke depan lebih baik. Abang udah mau ke partai mana? Saya enggak. saya tetap independen. Ya, tapi nanti milih lah ya. Oh iya dong, harus milih ya kan. Kita harus milih yang kita yakini akan bisa merubah Indonesia kan ke depan kan. Itu aja Bang. Nah jadi kemudian PSI ini kalau lihat dari prosesnya dulu dia kan pertama kali ya. Saya ajak Pak Ade Armando di sini, Mas Ade Armando. Pertama kali mengannounce mendukung Pak Ganjar. Jauh sebelum semua partai membicarakan ini. Jauh sebelum KIB disiapkan dan seterusnya. Tetapi belakangan agak ada sudah sedikit keretakan ya hubungannya. Miskomunikasi. Dan sekarang udah beres ya. Komunikasinya udah beres. Setelah Kaisang katanya. Sudah dipulihkan dengan Mbak Puan.
ya mengenai hal itu. Ya, Bang lah yang menyimpulkan. Iya, Saya diam aja. tetapi nanti ke depan, ini kan beberapa hari lagi ini pendaftaran. Kira-kira kemana nanti PSI ini? Kita Condongnya. pokoknya sejalan dengan Pak Jokowi. Jadi artinya kalau arahan Pak Jokowi ke salah satu ya ke situlah. Ya, walaupun belum tentu semua juga bulat ya. Oh, maksudnya Bulat dari ke satu, dalam ya. dengan dari Pak Jokowi belum tentu sama persis. Ya, gitu. Karena DPW punya pendapat sendiri-sendiri. Ya. Saya kan tugas saya sebagai penasehat Bang. Memang masih mendua ya. Bahkan 3 Bang. Iya dong. Ada yang kesini gitu. Iya dong. Saya bilang. Kan 3 capresnya. Apa? 3 baca wapresnya kan? Iya, baca pres. Ada juga yang ke sana walaupun sedikit yang Iya, ketiga iya, itu. iya. Saya bilang gini lah ya. Sementara kan Pak Jokowi bilang ojo ke susu. Iya, ojo gerasa gerusu. Ojo gerasa gerusu. Ya kan? Sabar. Ya. Abang udah pernah dengar ada orang Batak, istrinya orang Solo. Jalan cepat Bang. Istrinya bilang, ojo ke susu Bang. Dia bilang, apa kau bilang susu? Baru pinggang ini. Dia nggak paham susunya. Ojo ke susu. Apa kau bilang susu deh? Baru pinggang dia. Aku lihat Lucu tuh. tajam kali. Jadi aku bilang sama kader-kader relawan kita, gini deh, kita yang penting kan kita ini kan partai masih 1 koma, kita berjuang menang dulu. Iya. Nggak apa-apa, berbeda pilihan. Jangan itu membuat kita ribut Bang. Iya. Saya tuh sedih loh Bang. Beda pilihan, kayak dulu cebong kampret, Pak Jokowi, Prabowo, itu ada yang ribut Bang. Ada yang unfollow, unfriend, ada suami istri tidurnya punggungan, ya kan? Walaupun ternyata hamil juga istrinya, jadi nggak tahu saya. Udahlah kita meninggalkan masa-masa itu. Iyalah, iya. Tapi Makanya- sekarang udah nggak ada kayaknya itu. Oh ada masih Bang, ada, masih ada ya. Masih ada ya. Tapi nggak sebanyak dulu lah. Iyalah, kita berharap lah. Semoga tidak muncul politik identitas. Ya kan, itu yang kita ngeri nih Bang. Nah kalau 3 pasangan Bang, insya Allah tidak setajam dulu. Tidak. Ini kan narasi cebong-cebong masih ada Bang. Jadi menurut saya, kan ada orang memang yang berkepentingan. Jangan-jangan orang dibayar nih Bang. Orang ngajak ribut ini. Jangan-jangan, saya tadi malam syuting tuh dengan Dr. Koni, dengan Mas Wowi. Jangan-jangan memang ada orang yang minta kita tuh ribut supaya kita ini tidak maju-maju. Orang udah ke bulan, kita masih urusan wayang haram apa enggak. Emang dikasihnya ribut Bang. Azan boleh apa enggak. Jadi ya kan? ada orang yang memprovokasi ya. Oh iya. Nah. Dan dibayar ya. Makanya jangan mau kita. Iya. Teman-teman minta ampun lah, Anda yang dibayar hanya untuk memecah belah, insaf lah. Apa sih yang didapat? Tapi saya melihat rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 5 tahun ini agak membuat simbol baru dalam kepemimpinan Indonesia ya. Contoh misalnya ya, walaupun ada ketegangan antara Pak Jokowi dianggap dengan Ibu Mega, tapi nggak ada masalah. Bagus kan? Artinya masalah komunikasi lagi. Iya. Jadi nggak boleh baper juga, nggak boleh terlalu baper kan? Politik tidak boleh baper. Iya, aku itu dia. Jadi Tante Wimi, kalau kau berpolitik, ya kan, cukup sampai tenggorokan. Jangan dibawa ke hati Bang. Iya. Oh iya, saya belajar. Ya. Ya. Kita belajar banyak Bang. Kita dikatain di PSI, siap, terima kasih. Aku kebayang loh Bang, aku ini kan orang komunikasi Bang. Ada orang ngatain kami itu barangkali 3 hari 3 malam mikirin wordingnya ya. Kita cuma jawab, baik, terima kasih, siap salah. Apa gitu ya. Iya. Gita Wirjawan mengajarkan kepada saya. Gita Wirjawan itu satu kota dengan saya. Alumni ya? Waktu di waktu di Miami. Miami ya. Waktu di Miami saya ngambil S2, dia udah akuntan publiknya Miami Heat. Jadi kita bertetangga. Dan sama-sama akuntan ya? Ya dia akuntan, tapi dia ngambilnya dari Texas House State. Oh iya. Bukan dari Miami. Iya. Jadi dia sih itu sahabatku yang salah satu yang saya kagumin gitu. Pintarnya luar biasa. Dan dia bilang, let's agree to disagree. Mari kita setuju untuk tidak setuju. Jadi kalau ada perbedaan, abang milih apa, aku milih apa, istri milih apa, biasa aja gitu. Iyalah. Indonesia sekarang disagree to agree. Nggak setuju untuk setuju. Ya beda ya Bang ya? Lucu, terbalik gitu, terbalik. Iya, Pokoknya nggak setuju. Gue nggak setuju dengan pilihan lo. Nggak mau. Setuju. Nggak mau. Padahal mestinya mari kita setuju untuk tidak setuju ya. Perbedaan nggak ada masalah. Saya, Wowi, sama Dr. Koni, kita bertiga acara kami, konspirasi, kontradiksi, keren Bang. Kita ngomong apa aja. Tadi malam kita ngomong tentang Palestina, tiba-tiba Koni mengatakan, wah itu Hamas itu teroris. Dan dia tidak on behalf of Palestine. Saya mencoba, tapi ini kan saya bilang masalah kemanusiaan. Lu dengerin gue dulu ya, dan kita nggak ada masalah Bang.
Si Wowi ngomong itulah Dan yang justru itu yang membuat kita semakin Iya, Bang. cerdas. Kalau semuanya seragam sama itu iya, nggak namanya benar udah. orkestra, Bang. Iya. Jadi wisdom itu di situ nanti. Oh iya. Dan Itu. saya udahlah begitu. Saya mencoba. Saya di MIT, saya pernah di MIT, Bang. Kursus ya. Oh. Yang diajarin itu justru listening. Oh, mendengar ya. Komunikasi. Listening itu adalah bagian dari komunikasi. Ya. Ya, komunikasi itu hancur gara-gara nggak ada yang mau dengerin. Dengar Bang. ya. Abang Iman, Luhut ya. Luhut lagi yang apa yang di ILC. Antara Hotman sama Russi Tombol. Iya. What do we get? Iya, nggak ada apa-apa. Iya, jadi gantianlah ngomongnya. Dan itu yang saya belajar dari Amerika bukan accounting, Bang. Kalau accounting saya udah selesai di start. Ya. Oh iya. Bagaimana mendengar, Culture-nya. jangan motong omongan orang, suspend your judgment, jangan cepat berasumsi. Kan ada kita-kita. Kadang saya pun masih, Bang. Seolah aku udah tahu dia mau ngomong apa nih. Ku potong, Bang. Udah, aku udah tahu. Jawab salah. Jadi yang menarik tadi kan gini loh. Papi Anda merasa tidak nyaman di Singapura. Soal bahasa. Anda dibilang sekarang itulah modal Anda untuk menjadi seperti ini ya. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Hebat orang tua. Anda belajar culture, Anda belajar macam-macam di situ kan. Komunikasi dan segala macam. Jangan pernah Multi berhenti etnis, multi semua. Jangan pernah berhenti. Dan inilah yang membuat Anda bernilai seperti sekarang. Abang challenge saya mau ngomong apa aja saya nyambung, Bang. Iya. Oh ya. Abang lihat tamuku ya. Iya. Wah, gila-gila, Bang. Iya. Mau ngomong lukisan, ngomong apa gitu. Iya. Karena saya memang tidak pernah berhenti belajar. Iya. Tidak pernah. Dan karena Tapi DNA Anda, DNA-nya memang sudah itu. Jadi hidup untuk banyak orang, untuk semua orang, karena komunikator. ya komunikator. Iya, jadi siapapun yang Anda layani, Ya. dia akan melihat Anda sesuatu nilai dalam dirinya yang diperlukan. Ya, makanya dia undang sebagai apa yang diperlukannya. ya. Jadi impactful. Betul. Ya, itu loh. Jadi sekali lagi kalau dilihat dari partai PSI sekarang ya, belakangan ada ribuan orang katanya mendaftar. Iya, login. Sampai kewalahan. Login ya. Termasuk yang dulu yang menghina-hina itu, Bang. Mau bergabung semua. Dan orang-orangnya, Bang, lu, Bang. Ya, ada dari CEO, TNKRI, ada dari mana ya. Ada S3, Bang. Ya. Ada yang mau minta jadi caleg. Sayang kita udah tutup, Bang. Kalau nggak gila, Bang. Iya, Itu karena kan kita pakai istilah login, jadwalnya. Ya, login. Ya kan jadwalnya udah lewat. Tapi kan nggak ada masalah dong. Kalau dia memang respect, dia ikut aja jadi member dulu. Sekarang lagi kita akan membuat, nanti saya akan kumpulkan mereka. Kita akan punya media offline dan online. Kita mendengar, we listen. Kita mendengarkan. Apa sumbang saran mereka untuk Indonesia lebih baik. Ya. Dan saya yang mimpin gerakan itu. Oh bagus banget Pak. Iya, kita dengerin lah. Iya. Selama ini kan semuanya ngomong, Bang, nggak ada yang denger. Iya. Kita dengerin. Mau diapain Indonesia? Dan ketum kita, Bro Kaisang udah luar biasa, Bang. Humble banget. Abang lihat dong. Kaisang, Gibran, ketemu Puan gitu, cium tangan nggak, Bang? Iya. Dan saya lihat Anda dekat sama dia karena partai ini sangat memerlukan komunikasi, branding. Itu yang saya jagain. Lalu kemudian Ade Armando juga seorang komunikator. Jadi bisa banyak sharing kan apa yang harus dilakukan. Irma Huta Barat. Iya, Irma Huta Barat. Jadi komunikator semua. Karena apa? Begini. Sampai ada kesadaran di masyarakat bahwa kalau dibiarkan tidak ada partai yang concern terhadap anti korupsi, tidak akan ada perubahan. Tidak perubahan. Ya, Anda bilang tadi Singapura 29.000, Indonesia 500, itu kan memalukan sebenarnya kan. Gara-gara nggak trust. Orang nggak percaya pada Indonesia. Iya lah, Bang. Abang investor kalau yang diinvest nggak bisa kita percaya, ya, itu dia. Korup, nggak amanah. Abang invest, enggak lah. Enggak, ya itu dia. Walaupun bilang, wah ini pasti untung loh, dia punya macam-macam. Wah nanti dulu. Nah, jadi harapan PSI nanti untuk 2024 harus kita masuk Senayan dulu. Masuklah Senayan Insya Allah kita masuk Senayan dulu. 4%. Dan program kita ada banyak, Bang. BPJS gratis. Ya, yang dikatain orang, Bang. Orang yang mau kita tolong ngatain, Bang, karena ketidaktahuannya. Bang, pelayanan kesehatan gratis itu adalah amanah Undang-Undang Dasar 45 loh, Bang. Iya. Haknya. Perintah konstitusi. Iyalah. Iya. Ada yang banding, dulu ada partai mau menggratiskan STNK, nggak jalan. STNK itu kewajiban, Bang. Iya dong. Kewajiban. Iya Ini dong. hak. Iya. Bisa lah, Bang. Bisa banget kita udah tunjukkan. Misalnya kan kemarin untuk kekurangannya tuh, Bang, defisitnya yang harus ditombok oleh pemerintah itu kan sekitar 50-60 triliun tuh, Bang. Ya, 50 dan 60 triliun. Nah, kita ambil dari mana, Bang? Kan ada subsidi BBM itu 500 triliun loh, Bang. Iya. Shifting 10% kelarnya itu, Bang. Iya, belum lagi banyak
perbandingan yang sangat mencolok antara Vietnam sama kita sebagai negara baru. Tax income ratio mereka, tax ratio lebih tinggi. itu jauh lebih tinggi. Kita cuma 9,1. Vietnam udah di depan kita loh, Bang. Jauh. Vietnam di depan Waktu kita. Soeharto dulu itu 16, sekarang 9,1. So something wrong dalam hal pajak. Kemudian itu tax ratio. Satu lagi government revenue non tax. Vietnam 23, kita cuma 17. Jadi memang itulah salah satunya. Karena potensi kita lebih besar. Jauh. Ini yang harus digali kan oleh pemerintahan baru yang akan datang. Kalau korupsi dikurangin, Bang, investment akan masuk. Kan kemana investment akan masuk, ekonomi akan lebih bertumbuh. Pendapatan rakyat akan makin besar. Artinya apa? Tax ratio kita juga akan makin besar. Jadi pokok pangkalnya semua dari korupsi, Bang. Betul. Sekarang korupsi gila, Bang. Jalan dikorup, Quran dikorup, bantuan sosial dikorup, semua dikorup. Perizinan lama. Abang kan tahu sendiri. Jadi menurut saya kalau harus ada yang perbaikin, Bang. Jadi PSI komit untuk memperbaiki itu. Kita stop. Korupsi inilah yang membuat Indonesia tidak maju-maju. Tidak maju-maju. Maju sih, cuman terlambat. Tidak maju-maju dengan seharusnya, ukuran seharusnya dong. Dong. Kita harus bertumbuh dengan 7%. Sekarang cuma 5%. Walaupun itu udah lebih tinggi ya. Dari sangat tinggi dunia daripada negara-negara lain. Tapi dibandingkan dengan resources yang tadi itu segala, berarti ada potensi kan? Ada potensi yang hilang. Itu maksudnya. Itu maksudnya. SDM kita brain drain. Banyak orang pintar keluar karena tidak dihargai. Ada anak-anak hebat, ilmuwan cuma dibayarnya UMR. Itu tugas kita. Tantangannya ya. Kalau kita create job di sini, ya kayak Devinnya itu pulang, Bang. Itu anak kalau dia nggak mau pulang, Bang, di Silicon Valley dia berapa? Tapi kita butuh anak-anak seperti itu. Di mana-mana saya pamer nih, anak hebat, pintar, cum laude dari Stanford yang selama ini kita cuma tahu sekolahnya mau di Ayunda gitu. Jadi ini keren, Bang. Kita butuh inspirasi-inspirasi seperti itu. Dan tugas saya adalah menjadi mentor, Bang. Nah, apabila misalnya Anda masuk ke sana ya, berarti 5 tahun ya? 5 tahun. Jadi kira-kira apa perubahan 5 tahun yang akan datang dalam kegiatan? Teman-teman di PSI itu bersih-bersih DPR lah, Pak. Kita akan mengawal anggaran supaya tidak dikorup. Itu udah jelas. Gampang? Enggak. Tapi kita coba. Abang tahu kan ada kader kita yang di DKI yang nyemprit ada anggaran beli lem 82M. Itu PSI itu, Bang. Si William. Itu sudah dibuktikan di DKI supaya itu. anggaran itu benar tepat guna. Tepat sasaran gitu loh, Bang. Bisa kok. Iyalah, bisa kok. Itu dia, Bang. Berat ini, iya. Tapi kalau majority, ya kan, mendukung kita nih. Siapa itu anak-anak muda? Bang, anak-anak muda itu milenial ke bawah, ke Gen Z, ke Alpha, itu jumlahnya udah hampir 55%, Bang. Satu kekuatan yang luar biasa. Itu yang menentukan nanti. Ke depan. 2004 enggak? Itu voters itu memang itu dia. Yang menentukan masa depan Indonesia. Jadi mudah-mudahan lah semua yang dicita-citakan PSI tercapai. Dan saya doakan Anda menjadi anggota parlemen tahun 2024. Amin. Terima kasih.